Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah adik-adik masih semangat dalam belajar? Semoga walaupun pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran secara PJJ, tidak membuat adik-adik kehilangan semangat dalam belajar ya. Oke, pada hari ini kita masih dalam bab suhu dan kalor, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan pemuaian. Jika kita mengingat kembali ke pertemuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ternyata perubahan suhu itu dapat menyebabkan perubahan pada sifat fisik suatu benda. Sifat fisik suatu benda tuh yang mana sih? Kemarin kita sudah menyebutkan ya, salah satunya ada dimensi seperti panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume. Lalu ada juga tegangan, ada juga resistansi, ada juga konduktivitas, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan sifat fisik ini kepada dimensi, di mana dimensi ini terdiri dari, yang dimaksud dimensi di sini adalah dimensi panjang, lebar, tinggi, maupun turunannya yaitu luas dan volume. Perubahan suhu ini dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Dan setiap bentuk perubahan suhu ini pastinya memiliki impact atau memiliki dampak yang berbeda pada perubahan sifat fisiknya. Contohnya saat suhu itu naik, maka ukuran dimensi dari benda tersebut akan bertambah. Sedangkan saat suhu turun, maka ukuran dimensi benda tersebut akan berkurang. Atau kita biasa menyebut penambahan ukuran tadi itu sebagai memuai dan pengurangan ukuran tadi sebagai menyusut. Kita dapat mendefinisikan pemuaian sebagai bertambahnya besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Tadi seperti yang kita tahu bahwa saat dia mengalami kenaikan suhu, maka benda tersebut ukurannya bertambah. Itulah yang disebut pemuaian. Pemuaian terjadi pada seluruh wujud benda. Pemuaian itu terjadi pada zat padat, terjadi juga pada zat cair, dan terjadi juga pada zat gas. Tentunya masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat kita akan mengenal yang namanya istilah koefisien muai. Koefisien muai ini adalah sebuah angka yang menunjukkan pertambahan dimensi, entah itu panjang, lebar, tinggi, ataupun luas, ataupun volume, dari suatu zat apabila suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Jadi koefisien muai ini ada 3 ya, ada koefisien muai panjang, ada koefisien muai luas, dan ada koefisien muai volume. Dan angka yang ditunjukkan oleh koefisien muai ini menunjukkan pertambahan si dimensi tersebut saat suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kita bisa katakan saat ditambah 1 derajat Celcius itu dia bertambah berapa senti sih? Atau berapa sentimeter kuadrat sih? Atau berapa sentimeter kubik sih? Seperti itu. Koefisien muai panjang itu biasa dilambangkan dengan alfa, sedangkan koefisien muai luas itu biasa dilambangkan dengan beta. Dan koefisien muai volume itu biasa dilambangkan dengan gamma. Besarnya beta itu sama dengan 2 kali alfa, dan besarnya gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Mari kita mulai dengan muai panjang. Adik-adik bisa melihat di layar ada sebuah batang dengan warna biru muda yang panjangnya sebesar L0. Kemudian setelah batang tersebut dipanaskan, dia akan berubah panjangnya menjadi lebih besar ya, dengan panjang sebesar LT. Itu adalah panjang akhir setelah dipanaskan.
Perubahan panjangnya saya tandai dengan warna merah. Besarnya adalah delta L. Besar delta L ini sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhu. Jadi dia linear dengan ketiga variabel tersebut. Kemudian kita uraikan bahwa perubahan delta L ini kan adalah panjang akhir dikurangi panjang awal, jadi LT dikurangi L0 sama dengan L0 dikalikan alfa atau koefisien muai panjang dikalikan delta T atau perubahan suhunya. Kemudian kita operasikan kembali, LT sama dengan kita pindah ruaskan L0 ditambah L0 alfa delta T. Kita bisa distribusikan sehingga menjadi LT sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa delta T. Ini adalah rumus dari panjang akhir suatu benda setelah pemuaian. Selanjutnya adalah muai luas. Pada muai luas, pada prinsipnya sama. Ketika suatu benda awalnya memiliki sisi-sisi, di sini contohnya kalau digambar persegi ya, memiliki sisi-sisi L0 dan L0, maka setelah dia mengalami pemuaian, masing-masing sisinya mengalami penambahan sebesar delta L. Jadi sisi-sisinya dari L0, jadi sisi-sisinya dari L0 menjadi L0 ditambah delta L. Ini pada prinsipnya seperti itu. Untuk besar dari delta A itu sendiri, delta A kan berarti L0 plus delta L kuadrat ya. Itu besarnya sama dengan A0 dikalikan beta. Beta di sini tadi yang kita ketahui adalah koefisien muai luas dikalikan perubahan suhunya atau delta T. Jadi sama seperti muai panjang, hanya saja bedanya yang kita gunakan di sini adalah luas, bukan panjang. Jadi A bukan L dan beta bukan alfa. Kalau misalnya kita diketahuinya alfa, kita tahu bahwa beta itu besarnya adalah 2 alfa. Oke. Selanjutnya, sama juga seperti muai panjang, maka besar dari luas akhir atau AT sama dengan A0 atau luas awal dikalikan 1 plus beta delta T. Yang ketiga adalah muai ruang atau kita juga biasa sebut muai volume. Itu sama seperti yang sebelumnya pada prinsipnya. Besarnya dari volume akhir adalah volume awalnya atau V0 dikalikan gamma, di mana gamma ini adalah 3 alfa. Jadi kalau diketahuinya alfa, teman-teman tinggal memasukkan 3 alfa, dikalikan perubahan suhu yang ada. Dan besarnya volume akhir itu setelah kita operasikan sama seperti di muai panjang tadi, akan menjadi V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan delta T. Pemuaian juga terjadi pada zat cair dan zat gas. Namun teman-teman bisa bayangkan bahwa zat cair itu tidak mungkin hanya memiliki dimensi panjang saja, ya enggak? Dan tidak mungkin juga hanya memiliki dimensi luas saja. Tapi zat cair itu hanya memiliki dimensi volume atau ruang. Oke, bisa dibayangkan ya. Begitupun sama dengan zat gas. Jadi zat cair dan zat gas ini hanya memiliki pemuaian volume. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai pemuaian zat cair dan zat gas, silakan kembali ke Google Site yang telah kamu buka. Terima kasih.